Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1629, Roda Kiamat itu. Sama seperti saat kau pertama kali menaklukkan api surgawi kekacauan, tanpa teknik pengendalian api, akan sangat sulit untuk berhasil, kata Master Ding. Mata yang Xiao Tian berbinar, apa maksudmu, Tuan Ding? Aku akan mengajarimu satu set rahasia penakluk iblis, yang bisa kau gunakan bersama kekuatan alam semesta, kata Master Ding. Seketika, cahaya keemasan memancar dari tubuh Master Ding, menyelimuti Yang Xiao Tian. Seperangkat mantra untuk rahasia penakluk iblis muncul dalam pikiran Yang Xiao Tian. Pada saat ini, aura iblis dari benih iblis bawaan melonjak, mencoba melepaskan diri dari pembekuan Yang Xiao Tian. Melihat ini, Yang Xiao Tian mengumpulkan kekuatan Dark Nether di telapak tangannya dan sekali lagi menyegel benih iblis bawaan. Selama benih iblis bawaan ini tak terkendali, Yang Xiao Tian harus mengkhawatirkan kenakalannya, jadi ia segera mulai memahami rahasia penakluk iblis. Rahasia ini, meskipun namanya biasa, sangatlah mendalam. Bahkan bagi Yang Xiao Tian, butuh waktu beberapa hari untuk sepenuhnya memahami rahasia penaklukan iblis. Setelah memahaminya secara menyeluruh, Yang Xiao Tian segera mengeluarkan benih iblis bawaan untuk mengujinya. Dia mengoperasikan rahasia penakluk iblis, dan di sela-sela jarinya, rune penakluk iblis mengembun, menembus lapisan beku dengan dukungan kekuatan alam segudang, dan menekan benih iblis bawaan di dalamnya. Benar saja, di bawah tekanan rune iblis penakluk, aura iblis dari benih iblis bawaan berangsur-angsur surut. Akan tetapi, saat kekuatan rune penakluk iblis menekannya, aura iblis dari benih iblis bawaan terus-menerus mengikis kekuatan rune tersebut. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan rune penakluk iblis pun menghilang. Yang Xiao Tian terus mengumpulkan rune iblis penakluk untuk menekannya. Namun, seperti sebelumnya, setelah beberapa tarikan napas, kekuatan rune itu habis sepenuhnya. Yang Xiao Tian bertahan selama 1 jam dengan hasil yang sama. Jangan terburu-buru, kata Master Ding. Luangkan beberapa jam setiap hari untuk menyempurnakan dan mengasimilasi benih iblis bawaan ini menggunakan rahasia penakluk iblis. Dalam beberapa tahun, kau akan mampu menyempurnakannya untuk pertama kalinya. Beberapa tahun, awalnya disempurnakan. Yang Xiao Tian tertegun. Awalnya, dia mengira hal itu seperti menaklukkan Chaos Divine Fire, yang hanya memakan waktu 10 hari atau setengah bulan. Guru Ding berkata, benih iblis bawaan ini adalah sumber dari semua aura iblis di dunia. Tidak mudah untuk ditaklukkan. Tanpa kekuatan alam semesta dan rahasia iblis penakluk ini, Anda akan membutuhkan bukan hanya beberapa tahun, tetapi bahkan jutaan tahun untuk menyempurnakannya. Yang Xiao Tian mengangguk. Kalau begitu, dia akan pergi ke tanah suci kiamat terlebih dahulu untuk menaklukkan lingkaran kiamat. Mengingat bahayanya tanah suci apokaliptik, Yang Xiao Tian memutuskan untuk pergi sendiri kali ini. Yang Xiao Tian memberitahu kedua tuannya dan Meng Bingsui bahwa dia akan melakukan perjalanan ke tanah suci apokaliptik dan mungkin tidak kembali selama beberapa bulan. Penguasa langit dan bumi ragu sejenak, lalu berkata, Xiao Tian, Tuan Liang dan aku berencana untuk kembali ke alam surgawi dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari, Yang Xiao Tian terkejut. Penguasa Kaitian, Liang Li, mengangguk dan berkata, kami telah meninggalkan domain surgawi selama beberapa dekade karena perang myriad domain, dan kami merasa gelisah. Kami berencana untuk kembali. Lagi pula, domain surgawi tidak dapat berjalan tanpa mereka yang memimpinnya. Jika para master tidak terburu-buru selama beberapa bulan ini, tunggu sampai aku kembali, dan aku bisa kembali ke alam surgawi bersamamu, kata Yang Xiao Tian setelah berpikir sejenak. Sang penguasa langit dan bumi serta penguasa Kaitian gemetar seluruh tubuhnya. Xiao Tian, apa yang kau katakan? Sang penguasa langit dan bumi, Guo Yun, tak percaya dan sangat gembira, kau ingin kembali ke alam surgawi bersama kami. Kaitian Dominator juga sangat bersemangat. Tentu saja, mereka berharap Yang Xiao Tian bisa kembali ke domain surgawi bersama mereka, tetapi mereka juga tahu betapa terhormatnya status Yang Xiao Tian saat ini, dan mereka tidak berani memiliki harapan yang berlebihan ini. Melihat kedua tuannya begitu bersemangat, Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, aku juga sudah bertahun-tahun tidak kembali ke alam surgawi, dan aku ingin berkunjung. Tentu saja, ia juga akan kembali ke alam fana untuk menemui adik perempuannya, Yang Linger, ayah dan ibunya, serta istrinya. Awalnya, dia berencana kembali setelah mengalahkan dewa segala kejahatan, dewa iblis Yin Yang, dan iblis lainnya,
tetapi myriad domain sangat luas, dan sulit menemukan mereka dalam waktu singkat. Dia tidak mungkin menunggu untuk menyelesaikan beberapa masalah itu sebelum kembali, bukan? Mengetahui bahwa Yang Xiaotian benar-benar berniat kembali ke alam surgawi, penguasa langit dan bumi dengan bersemangat berkata, "Baiklah, kalau begitu Tuan Liang dan saya akan menunggu beberapa bulan untuk kembali ke alam surgawi bersama Anda." Yang Xiaotian berkata kepada Meng Bingsui, "Nona Meng, kamu harus ikut denganku saat aku kembali, oke?" Meng Bingsui, memahami maksud Yang Xiaotian, merasakan jantungnya berdebar kencang, mengangguk, dan tersenyum, tentu. Ia sudah lama ingin menemani Yang Xiaotian pulang untuk bertemu orang tuanya. "Mengapa kami tidak menemanimu ke Tanah Suci Kiamat juga?" Meng Bingsui tiba-tiba menyarankan. Dengan cara ini, Yang Xiaotian tidak perlu melakukan perjalanan pulang pergi. Dia tahu Yang Xiaotian akan pergi ke Tanah Suci Kiamat untuk menaklukkan lingkaran kiamat. Setelah Yang Xiaotian menaklukkannya, mereka bisa langsung meninggalkan dunia angin dan guntur dan kembali ke wilayah surgawi. "Baiklah," Yang Xiaotian tersenyum, lalu bertanya kepada penguasa surgawi dan penguasa Keitian, "Bagaimana pendapat kedua penguasa itu? Kita bisa kembali ke wilayah surgawi langsung dari Tanah Suci Kiamat." Sang penguasa langit dan bumi tertawa dan berkata, "Kami berdua, orang tua, tidak keberatan." Maka, Yang Xiaotian beserta rekan-rekannya berangkat dengan kapal terbang naga kesengsaraan, meninggalkan Akademi Suci Dao Surgawi dan menuju dunia angin guntur. Sebelum pergi, Yang Xiaotian memberi instruksi kepada leluhur agung Mo Wuch, iblis kebencian abadi, dan yang lainnya tentang beberapa hal. Dia memiliki iblis kebencian abadi dan yang lainnya terus mengumpulkan informasi tentang Raja Iblis Yin Yang dan yang lainnya, menunggu kepulangannya. Setelah mencapai dunia angin guntur, Yang Xiaotian mengendalikan kapal terbang langsung menuju Tanah Suci Apokaliptik. Setibanya di kota kiamat, Keitian Dominator dan Meng Bingsui tetap di kota kiamat, menunggu Yang Xiaotian, yang berkelana sendirian ke Tanah Suci Kiamat. Lagi pula, putaran kiamat tersembunyi di bagian terdalam Tanah Suci Kiamat, dan mengikuti Yang Xiaotian masuk akan merepotkan. Tanah Suci Apokaliptik masih sepanas sebelumnya, dengan magma yang mengalir deras di bawahnya. Namun, setelah mencari di bagian terdalam Tanah Suci Kiamat, Yang Xiaotian masih belum bisa merasakan kehadiran putaran kiamat. Bahkan Guru Ding tidak bisa merasakannya. Guru Ding merenung dan berkata, ronde kiamat pasti telah memasuki masa kebangkitannya. Periode kebangkitan. Yang Xiaotian bingung. Setelah memasuki periode kebangkitan, ia tersembunyi di ruang tersembunyi Tanah Suci Apokaliptik, dengan api mataharinya yang terkumpul. Tak seorang pun dapat merasakan kehadirannya, kata Master Ding. Yang Xiaotian bingung. Jika kiamat ini tetap dalam keadaan terbangun selamanya, apa yang akan dilakukannya? Kita harus menunggu, kata Guru Ding. Ia akan bangun dari tidurnya paling lama sebulan lagi, paling tidak beberapa hari lagi, baru kita bisa merasakannya. Mendengar ini, Yang Xiaotian hanya dapat menemukan lembah kecil untuk berlatih sambil menunggu berakhirnya periode kebangkitan kiamat. Suatu hari, saat Yang Xiaotian duduk bermeditasi di lembah, beberapa orang bergegas masuk dari luar lembah. Mereka tampak acak-acakan, tampaknya dikejar oleh binatang ganas, saat mereka melarikan diri ke sana. Jelas, mereka juga tidak menduga akan ada siapapun di lembah itu dan terkejut. Pada saat itu, raungan binatang buas menggema di luar. Ekspresi kelompok itu berubah, dan mereka semua menjaga pintu masuk lembah, siap menyerang kapan saja, dengan sangat tegang. Jejak langkah binatang ganas itu terus-menerus mendekati lembah. Tak lama kemudian, binatang ganas itu mencapai luar lembah, hembusan napas mereka membuat debu beterbangan di pintu masuk. Tepat saat binatang ganas hendak menyerbu ke lembah, mereka tiba-tiba merasakan aura menakutkan dari langit dan bumi di dalam, aura yang 1000 kali lebih menakutkan daripada Raja Binatang terkuat di Tanah Suci Kiamat. Bab 1630, menaklukkannya sebagai senjata. Ledakan. Merasakan aura yang mengerikan itu, binatang ganas di alam suci menjadi sangat takut hingga ia melarikan diri dengan panik, lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Beberapa orang yang awalnya menjaga pintu masuk gua, siap untuk pertempuran putus asa, terkejut, tidak dapat mempercayai pemandangan binatang buas yang melarikan diri. Apa yang telah terjadi? Binatang ganas itu benar-benar melarikan diri. Mereka dipenuhi dengan ketidakpastian dan kecurigaan. Begitu sosok binatang itu lenyap, barulah sedikit orang berani keluar, karena menyadari tempat di pintu masuk lembah itu basah dan berbau busuk. Mereka bahkan semakin bingung.
Bagaimana binatang ganas itu bisa kabur? Tanya salah satu wanita dengan tak percaya. Mereka sangat menyadari kekuatan mengerikan binatang itu, bahkan jika mereka bergabung, kemungkinan besar mereka hanya punya sedikit peluang. Namun, di saat-saat terakhir, binatang itu melarikan diri. Pria parubaya terkemuka itu menatap ke arah lembah dengan bingung, ke arah Yang Xiaotian, yang masih duduk di sana tak bergerak, tampaknya tidak mau bergerak. Kakak, kau tidak curiga monster itu kabur gara-gara orang ini, kan? Pria kekar di sebelahnya tertawa melihat ekspresi pria parubaya itu, hanya seseorang di alam dominasi. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum, menganggap kecurigaannya sebelumnya menggelikan. Ia ragu sejenak, lalu berjalan ke lembah dan mendekati Yang Xiaotian, menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Anak muda, kami berencana untuk beristirahat di sini malam ini. Kuharap itu tidak mengganggumu." Tiga orang lainnya bertukar pandang bingung, bertanya-tanya mengapa pemimpin mereka begitu sopan kepada seseorang di alam dominasi. Lembah itu bukan milik pemuda ini. Jika mereka ingin beristirahat di sini semalaman, apakah mereka benar-benar membutuhkan persetujuannya? Yang Xiaotian tersenyum pada pria parubaya itu, "Tidak akan." Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih dan tersenyum, "Terima kasih." Ia lalu duduk di lembah dan menyalakan api unggun bersama yang lain. Lembah itu dingin dan gelap, tetapi ketika api membesar, ia membawa cahaya dan kehangatan. Pria parubaya itu mengeluarkan beberapa kendi anggur, sambil minum ia berkata kepada Yang Xiaotian, "Anak muda, apakah Anda mau minum?" Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Pria parubaya dan rekan-rekannya adalah para ahli dari keluarga Lei di dunia guntur angin. Dulunya salah satu keluarga super di dunia guntur angin, keluarga Lei telah merosot tajam selama puluhan ribu tahun. Mereka kini nyaris berhasil mempertahankan tempat di antara negara-negara adidaya di dunia angin guntur. Pria parubaya, Lei Wanqian, tersenyum pada Yang Xiaotian, "Apa yang membawamu ke tanah suci kiamat? Apakah kau di sini untuk bunga surgawi api kiamat?" Banyak ahli memasuki tanah suci kiamat untuk mengumpulkan obat surgawi sistem api, bunga surgawi api kiamat, bahan langka untuk memurnikan pil konfirmasi Dao, yang hanya ditemukan di tanah suci kiamat di dunia angin guntur. "Tidak," Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, "aku punya banyak bunga surgawi api kiamat. Di masa lalu, di medan perang Myriad Realms, ia membunuh dewa pedang pembantai surgawi, Raja Mayat Air Hitam, dan para master lainnya. Dari artefak surgawi luar angkasa mereka, ia memperoleh lebih banyak obat surgawi langka daripada yang bisa ia gunakan. Dia bahkan menyerbu gudang harta karun Myriad Domains Divine Cleanse, dan menemukan lebih banyak lagi bahan untuk Dao Confirming Pills." Mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia memiliki banyak bunga surgawi api kiamat, Lei Wanqian dan rekan-rekannya tercengang. Meskipun medan perang Myriad Realms memiliki bunga surgawi api kiamat, bunga-bunga itu biasanya tumbuh di area yang sangat panas, sehingga sulit bagi seseorang di alam dominasi untuk mengumpulkannya. Bagaimana pemuda ini mengumpulkannya? "Jadi, kenapa kau ada di tanah suci kiamat?" Lei Wanqian, penasaran dengan pemuda itu, tak kuasa menahan diri untuk bertanya mengapa dia ada di sana. Ini adalah bagian terdalam dari tanah suci apokaliptik, membuatnya sangat aneh jika seseorang di alam dominasi berada di sini. "Saya sedang mencari kiamat," jawab Yang Xiaotian. "Mencari kiamat?" Lei Wanqian dan rekan-rekannya membelalakkan mata. "Apa maksudnya? Kiamat sudah muncul bertahun-tahun yang lalu, dan mustahil untuk kembali setelah waktu yang sesingkat itu. Apa pemuda ini tidak tahu? Kenapa kau ingin mencari kiamat?" Tanya pria kekar keluarga Lei dengan nada geli. Yang Xiaotian meliriknya, "Aku ingin menyempurnakan dan mengasimilasi kiamat dan menggunakannya sebagai senjata." Puff! Pria kekar keluarga Lei itu menyemburkan minumannya karena terkejut, menatap Yang Xiaotian dengan heran, "Apa yang baru saja kau katakan?" Lei Wanqian dan yang lainnya juga tercengang, saling bertukar pandang bingung. Memperbaiki dan mengasimilasi kiamat sebagai senjata. Mereka mulai mempertanyakan kewarasan pemuda itu. Tapi dia tidak tampak gila. Tak seorang pun berbicara selama beberapa saat. Lei Wanqian berpikir sejenak dan berkata, "Anak muda, kiamat tidak bisa disempurnakan dengan kekuatan manusia. Bahkan jika semua ahli Sein Realm dari dunia angin guntur bergabung, mereka tidak akan bisa menyempurnakannya." "Aku tahu," Yang Xiaotian mengangguk, "aku hanya ingin mencoba." Lei Wanqian membuka mulutnya, kehilangan kata-kata. Dia tahu, namun masih ingin mencoba. Sebelum mereka menyadarinya, fajar telah menyingsing.
Lei Wanqian menatap langit dan menangkupkan tinjunya ke arah Yang Xiaotian. Anak muda, kami pamit dulu. Takdir telah mempertemukan kita, silakan kunjungi keluarga Lei di masa mendatang. Saya Lei Wanqian. Dengan itu, dia dan para ahli lain dari keluarga Lei berangkat ke langit. Setelah meninggalkan Su Yuan, lelaki kekar itu berkata, "Kakak, pemuda itu pasti gila, kan?" Orang lain menggelengkan kepalanya, lebih dari sekedar orang gila. Maksud Lei Wanqian jelas, bahkan semua penguasa Saint Realm di dunia angin guntur tidak dapat menyempurnakan kiamat, namun pemuda di alam dominasi ini berkata dia ingin mencobanya. Lei Wanqian pun menggelengkan kepala, berkata, dunia ini luas dan penuh keajaiban. Kemudian mereka melanjutkan pencarian mereka. Setelah Lei Wanqian dan yang lainnya pergi, Yang Xiaotian tetap tinggal di lembah, melanjutkan kultivasinya, menunggu kiamat terbangun dari tidurnya. Setengah hari berlalu. Tiba-tiba, Yang Xiaotian merasakan kekuatan api yang dahsyat dari kedalaman Vault of Heaven. Sensasi tiba-tiba dari kekuatan api yang dahsyat ini mengagetkan Yang Xiaotian, tetapi kemudian dia melompat kaget, Tuan Ding. Guru Ding tertawa, benar sekali, akhir tidur kiamat sudah berakhir. Yang Xiaotian segera melesat ke langit, berubah menjadi cahaya keemasan, merobek lapisan ruang, terbang menuju ruang yang menyembunyikan kiamat. Akhirnya, Yang Xiaotian tiba di lokasi di mana kiamat tersembunyi. Setibanya di sana, Yang Xiaotian tiba-tiba meninju ke arah tempat kiamat bersembunyi. Kiamat, keluarlah. Teriakan nyaring Yang Xiaotian bergema di seluruh tanah suci apokaliptik. Semua makhluk di bagian terdalam tanah suci apokaliptik mendengar raungan keras Yang Xiaotian, termasuk Lei Wanqian dan rekan-rekannya. Mendengar suara ini, Lei Wanqian dan rekan-rekannya terkejut. Suara ini sepertinya. Dengan teriakan Yang Xiaotian yang bergema, kekuatan tinjunya menghancurkan lapisan-lapisan ruang angkasa, bagaikan senjata nuklir yang tak terkalahkan, secara langsung membombardir kiamat tersembunyi jauh di dalam Vault of Heaven. Ledakan. Ledakan seperti hantian. Kekuatan tinju Yang Xiaotian menghantam kiamat. Kiamat besar itu terhempas kembali, dan api surgawi matahari yang mengerikan pun menyebar, menghantam tanah-tanah suci kiamat. Bab 1631, dia tidak gila. Dia benar-benar ingin menjinakkan kiamat. Tanah suci apokaliptik hancur berkeping-keping, pasir dan batu beterbangan, api memenuhi langit, dan bagian terdalam tanah suci apokaliptik tampak seperti pemandangan dari kiamat. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya ketakutan tak terkira. Beberapa binatang buas melarikan diri karena panik. Meskipun Lei Wanqian dan kelompoknya berada sangat jauh, mereka tetap terkejut oleh gemuruh yang mengguncang bumi hingga kepala mereka berdengung. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang menyerang kiamat yang mengancam itu? Memikirkan suara yang familiar tadi, semua orang memasang wajah bingung, mungkinkah? Kakak, haruskah kami pergi melihatnya? Tanya lelaki kekar itu, mulutnya kering. Semua orang melihat ke arah Lei Wanqian. Ayo pergi. Lei Wanqian menarik napas dalam-dalam, lalu terbang maju bersama yang lainnya. Tak lama setelah lepas landas, mereka menyaksikan pemandangan yang tak terlupakan. Sosok biru pucat berdiri tinggi di langit, tangannya yang seperti cakar tiba-tiba menggapai kedalaman Vault of Heaven, keluarlah untukku. Sebuah kiamat raksasa yang tak terbayangkan, bagaikan matahari, perlahan-lahan ditarik keluar dari kedalaman Vault of Heaven. Saat kiamat ditarik keluar, api surgawi matahari yang tak terbatas memercik, dan bagian terdalam dari tanah suci apokaliptik terasa seperti badai api surgawi yang tercurah. Menyaksikan kejadian ini, Lei Wanqian dan semua orang lainnya sangat terkejut. Ini. Lei Wanqian gemetar. Lelaki kekar itu dan para pakar lain dari keluarga Lei ketakutan. Tidak dapat dipercaya, kiamat tersembunyi itu benar-benar ditarik keluar dari kedalaman langit. Teror macam apa ini? Keagungan macam apa ini? Dia bukan orang gila. Pria kekar dari keluarga Lei itu tercengang. Dia benar-benar bermaksud menaklukkan kiamat itu. Kiamat itu memang ditarik keluar olehnya. Semua orang kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan keterkejutan dan kekaguman mereka. Adegan ini benar-benar membombardir jiwa setiap orang. Tapi siapakah pemuda ini? Tiba-tiba, mereka memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka memikirkan orang yang mungkin. Memikirkan hal ini, mereka semua gemetar karena kegembiraan. Sementara itu, Yang Xiaotian sedang menarik kiamat dengan sekuat tenaga. Beban kiamat itu bahkan lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya, bahkan dengan kendali penuhnya atas kekuatan alam segudang, itu tetap sangat melelahkan.
Perasaan ini seperti seseorang menarik truk penuh muatan, berat sekali. Ini terjadi bahkan setelah tubuh surgawi alam segudang yang Xiao Tian telah menembus hingga lapisan ke-6, jika tidak, dia tidak akan mampu menggerakkannya sama sekali. Yang Xiao Tian mengerahkan segenap tenaganya, namun kiamat hanya berjalan lambat. Akhirnya, di bawah kekuatan Yang Xiao Tian, kiamat sepenuhnya ditarik keluar dari kedalaman Vault of Heaven, sepenuhnya memperlihatkan wujud aslinya. Ketika kiamat tiba, gelombang api yang mengerikan menyapu ke segala arah, melahap seluruh tanah suci kiamat. Tanah terus-menerus meletus, magma yang menakjubkan menyembur ke angkasa. Dulu ketika Yang Xiao Tian memasuki tanah suci kiamat dan kiamat muncul, itulah pemandangannya, tetapi sekarang bahkan lebih mengejutkan, bahkan lebih seperti kiamat yang akan menghancurkan dunia. Semua orang kuat yang memasuki tanah suci apokaliptik dikejutkan oleh gelombang api matahari suci yang mengerikan ini. Apa yang terjadi? Bukankah kiamat baru saja terjadi beberapa tahun yang lalu? Bagaimana mungkin muncul lagi? Semua tokoh yang berkuasa terkejut dan bingung. Banyak ahli ingin terbang ke ujung tanah suci apokaliptik untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka menemukan bahwa semakin dekat mereka, semakin kuat gelombang api matahari surgawi itu, satu gelombang lebih kuat dari yang terakhir, membuatnya mustahil untuk didekati. Beberapa ahli dari lapisan ke-10 suci akhirnya berhasil menahan gelombang api suci yang mengerikan dan melihat dari jauh kiamat yang tampak sangat merah dan sosok biru pucat di bawahnya. Kemunculan kiamat dan getaran hebat serta gelombang api yang mengerikan yang diakibatkannya dirasakan oleh semua orang kuat di kota kiamat, menyebabkan mereka panik dan bergegas keluar kota. Melihat kiamat muncul kembali, semua orang dalam keadaan terkejut, menyerbu ke tanah suci apokaliptik, penasaran untuk mengetahui apa yang tengah terjadi. Sekalipun Lei Wanqian dan beberapa ahli dari keluarga Lei semuanya berada di alam Saint First Layer, di bawah gelombang api surgawi matahari kiamat yang semakin kuat, mereka tidak punya pilihan selain mundur dari bagian terdalam tanah suci kiamat. Sampai mereka tidak dapat lagi melihat kiamat. Setelah mereka tidak dapat lagi melihat kiamat, mereka akhirnya merasa sedikit lebih baik. Hanya berdiri di sana, pikiran mereka dipenuhi dengan gambaran Yang Xiao Tian yang menarik kiamat dari kedalaman langit. Jika Yang Mulia benar-benar menaklukkan kiamat, lalu pria kekar dari keluarga Lei itu berbicara, emosinya meluap-luap. Jika Yang Mulia benar-benar menaklukkan kiamat, bukankah tanah suci kiamat tidak akan pernah melihat kiamat lagi? Lei Wanqian dan yang lainnya mengerti arti pria kekar keluarga Lei. Untuk waktu yang lama, Lei Wanqian mendesah ke langit, tak terkalahkan sepanjang masa. Pada saat ini, Yang Xiao Tian melambaikan tangannya, melakukan teknik pengendalian api, semburan api seperti air terjun yang terus-menerus menyembur dari kedalaman langit, membombardir kiamat. Kini, Yang Xiao Tian telah menjadi penguasa alam semesta. Dengan teknik pengendalian api, kekuatannya 10.000 kali lebih kuat daripada saat ia menaklukkan api surgawi kekacauan sebelumnya, melahirkan jutaan rune api dalam setiap tarikan napasnya. Rune api yang menyerupai air terjun terus-menerus membombardir kiamat, dibakar oleh api suci matahari kiamat, namun mereka tetap menyerbu, satu demi satu. Di bawah serangan dahsyat rune api, kiamat meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti matahari yang mengalami badai magnet yang dahsyat, meledakkan kekuatan penghancur ke segala arah. Bahkan mereka yang awalnya mengawasi Saint Ten Layers dari jauh tidak dapat menahan gelombang api yang mengerikan dan harus mundur dari wilayah dalam tanah suci apokaliptik. Gelombang api matahari surgawi yang tak berujung membombardir Yang Xiao Tian. Seluruh tubuh Yang Xiao Tian tertutupi oleh simbol surgawi Myriad Domain, yang memancarkan cahaya menyilaukan. Pada saat ini, Yang Xiao Tian mendorong tubuh surgawi alam segudangnya ke titik ekstrim. Kalau bukan karena dukungan kekuatan alam segudang, dia pasti sudah lama terbakar habis oleh api Dewa Matahari. Tanpa menghiraukan api Dewa Matahari yang membakarnya, Yang Xiao Tian terus melancarkan teknik pengendalian api, sama seperti saat ia menaklukkan api Dewa Kekacauan, bertahan, bertahan, dan bertahan. Di bawah pemboman air terjun yang terus-menerus dari rune api, akhirnya, kiamat, yang telah meledak dengan kecemerlangan seperti badai magnetik, tidak lagi tampak begitu ganas. Hal ini berlangsung selama lebih dari sebulan hingga rune api menghancurkan permukaan lautan api Dewa Matahari Kiamat. Kiamat perlahan-lahan mulai mereda. Setelah beberapa hari kemudian, api suci Matahari Kiamat benar-benar tenang. Yang Xiao Tian merasakan ikatan darah dan daging dengan kiamat, melompat, dan mendarat di kiamat. Begitu masuk, Yang Xiao Tian diselimuti oleh api surgawi Matahari Kiamat. Api Dewa Matahari ini,
yang hampir dapat membakar abis segala sesuatu di dunia, membuat Yang Xiaotian merasa sangat hangat. Merasakan esensi matahari yang melonjak jauh di bawah kiamat, Yang Xiaotian sangat gembira. Kali ini, terobosan ke tubuh Dewa Matahari di lapisan ke-26 tampaknya sudah pasti, dan tidak perlu lagi bersusah payah mencari buah Dewa Matahari. Setidaknya tidak sampai naik ke alam atas. Sementara Yang Xiaotian sedang menaklukkan kiamat, di aula utama klan Hou di alam atas, atmosfer yang berat menyelimuti. Semua anggota tingkat tinggi klan Hou berkumpul di satu aula, masing-masing memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Para ahli klan Hou ini, masing-masing dari mereka, bahkan jika mereka melepaskan sedikit saja aura mereka, dapat dengan mudah memusnahkan semua klan surgawi Myriad Domain. Bab 1632, Adik muda, haha, kau kembali. Di singgasana aula besar itu duduk seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Pria parubaya ini adalah Hou Biwu, kepala keluarga klan Hou. Hou Biwu mengamati kerumunan dan berkata dengan suara berat, telah dipastikan bahwa orang yang membunuh Xianer bernama Yang Xiaotian, seseorang dari alam bawah di alam dominasi, seekor semut. Namun, semut ini sekarang telah menjadi penguasa alam semesta yang tak terhingga. Di medan perang Myriad Realms, semua murid dari alam atas dibunuh olehnya. Seorang tetua klan Hou mendengar ini dan dengan marah berkata, segera kirim pasukan ke bawah dan hancurkan Yang Xiaotian ini dan semua orang di sekitarnya sampai mati. Siapapun yang ada hubungannya dengan Yang Xiaotian, hancurkan mereka sampai mati. Di alam atas, seorang dominator kurang dari seorang budak, dan kini seseorang yang kurang dari seorang budak berani membunuh tuan muda dari klan Hou mereka. Tak ada satupun tetua klan Hou yang tidak marah, dan tak satupun yang tidak memiliki niat membunuh. Hou Biwu berkata dengan suara berat, meskipun anak ini seorang dominator, dia adalah penguasa Myriad Domains di alam bawah, mengendalikan kekuatan Myriad Realms, dan tak terkalahkan di alam bawah. Jika mereka mengirim orang ke bawah, mereka yang turun akan tertekan di alam dan tidak akan mampu menandingi Yang Xiaotian. Lagi pula, jalan menuju alam bawah bukanlah sesuatu yang bisa dibuka sesuka hati, biasanya, mengirim satu orang ke bawah sangatlah mahal. Hanya ketika pertempuran alam segudang di alam bawah terjadi, jalur itu akan terbuka secara otomatis, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk turun. Yang Xiaotian ini memiliki bakat yang luar biasa tinggi dan akan segera mencapai tahap peneguhan Dao, dia mungkin akan naik ke alam atas dalam beberapa ratus tahun. Perintahkan untuk menjaga jalur kenaikan alam atas, dan segera setelah bocah ini muncul, tangkap dia. Hou Biwu berkata dengan kejam, kita tidak boleh membiarkan bocah ini lolos. Ya, kepala keluarga, haruskah kita melaporkan ini kepada tetua leluhur? Tetua leluhur saat ini sedang mengasingkan diri, tidak untuk saat ini, terutama karena konferensi pedang Dao Alam Suci akan diselenggarakan beberapa tahun lagi. Pada saat ini, Yang Xiaotian sedang duduk bersila di Apokalipse, mengoperasikan teknik Dewa Matahari, mengolah tubuh surgawi matahari. Esensi matahari yang melonjak terus mengalir ke tubuhnya dari dalam kiamat. Yang Xiaotian jelas dapat merasakan tubuh surgawi matahari yang dikultivasikannya perlahan membaik dengan cepat. Setelah berkultivasi beberapa saat, Yang Xiaotian tidak melanjutkan latihannya. Ia mencoba mengendalikan kiamat dan kembali ke kota kiamat. Namun, api surgawi matahari kiamat terlalu mengerikan. Saat terbang, api mengerikan yang ditimbulkannya membuat lingkungan menjadi tandus, sehingga Yang Xiaotian harus menyimpannya dan mengendalikan kapal terbang naga kesengsaraan kembali ke kota kiamat. Penguasa langit dan bumi dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas di kota kiamat. Melihat Yang Xiaotian kembali, hati mereka yang gundah akhirnya tenang. Tuan muda, apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Meng Bingsui dengan khawatir. Berhasil. Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum, sudah berhasil ditaklukkan. Lalu ia tertawa dan berkata, sekarang kita bisa menggunakan api surgawi matahari kiamat untuk memanggang daging. Tidak perlu lagi khawatir tentang kelangkaan api surgawi matahari. Meng Bingsui tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bercanda. Yang Xiaotian tersenyum, lalu berkata, ayo kembali ke domain surgawi sekarang. Semua orang mengangguk. Seketika, Yang Xiaotian mengendalikan kapal terbang naga kesengsaraan, memimpin penguasa langit dan bumi serta yang lainnya kembali ke wilayah surgawi. Dunia angin guntur sangat jauh dari domain surgawi, tetapi dengan kecepatan kapal terbang naga kesengsaraan, hanya butuh beberapa tahun untuk kembali ke domain surgawi. Di kapal,
Yang Xiaotian berlatih kultivasi di malam hari dan berdiskusi tentang filosofi dan kehidupan dengan kelompoknya di siang hari. Dengan kultivasinya saat ini, ia bahkan bisa membimbing Guo Yun dan Liang Li dalam kultivasi mereka. Guo Yun dan Liang Li membaik dengan cepat. Sekarang, keduanya menggunakan pil pencerahan surgawi kesengsaraan ke-15 milik Yang Xiaotian untuk kultivasi, dan kecepatan peningkatan mereka berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, mereka akhirnya kembali ke domain surgawi. Saat kembali ke domain surgawi, Yang Xiaotian merasa akrab sekaligus asing. Pada masa itu, di alam matahari bulan di wilayah surgawi, ia bertemu dengan putri tidur, Meng Bingsui. Dan di kuil Dewa Setan Langit di wilayah surgawi itulah dia menemukan guru hitam. Kali ini, Master Hitam tidak menemaninya. Setelah pertempuran alam segudang, Master Hitam pergi bersama Dewa Pengobatan Alam Atas ke alam kematian. Pada tahun-tahun itu, dia bergabung dengan Heaven and Earth Divine Mansion, terlibat dalam dendam dengan Silver Sky Blood Demon Clan, momen yang terasa seperti baru kemarin. Kau belum kembali selama ratusan tahun, rumah surgawi langit dan bumi telah banyak berubah. Guo Yun tersenyum kepada Yang Xiaotian, anak itu, Hong Feng, sering membicarakanmu. Bagaimana keadaan tuanku sekarang? Yang Xiaotian bertanya sambil tersenyum, mengacu pada Hong Feng. Hong Feng, pemimpin sekte dari sekte surgawi penembus surga, adalah guru pertamanya. Guo Yun tertawa, dia masih ada. Anak itu telah berkultivasi dengan gila-gilaan selama ratusan tahun, dan kultivasinya meningkat pesat, telah menembus alam kaisar surgawi. Lalu ia tertawa, dia bahkan berkata, saat bertemu denganmu lagi, dia ingin bertarung denganmu. Yang Xiaotian terkekeh dan berkata, kalau begitu, saat aku kembali ke istana surgawi dan bumi, aku akan bertarung dengannya habis-habisan. Guo Yun tertawa, kami berdua tidak akan berani bertarung denganmu sekarang, bahkan jika kami bergabung. Jika anak itu tahu ranahmu saat ini, dia mungkin tidak akan berani berpikir seperti itu. Kelompok itu tertawa. Kelompok itu mengemudikan kapal yang terbang menuju benua terpencil. Karena kendala peraturan domain surgawi, kecepatan kapal berkurang drastis. Setelah penerbangan panjang, mereka akhirnya kembali ke benua terpencil. Istana surgawi langit dan bumi tampak dari kejauhan. Pada saat ini, di dalam istana surgawi langit dan bumi, seseorang berteriak keras, Yang Mulia telah kembali. Yang Mulia telah kembali dari medan perang Myriad Realms. Suara itu menyebar ke seluruh surga dan bumi, rumah surgawi. Seketika, istana surgawi langit dan bumi gempar. Penguasa istana Azure Blood Venerable Zhao Ming sangat gembira mendengar bahwa penguasa langit dan bumi telah kembali. Semua orang di istana surgawi langit dan bumi sangat prihatin dengan hidup dan mati penguasa langit dan bumi, dan syukurlah, ia akhirnya kembali. Cepat, sambut Yang Mulia. Zhao Ming segera berteriak kegirangan, memimpin semua pejabat tinggi dan banyak murid keluar dari istana surgawi dan bumi. Hong Feng, putri ketujuh Huang Yan dari kerajaan surgawi abadi, dan yang lainnya mengikuti Zhao Ming untuk menyambutnya. Tak lama kemudian, mereka semua melihat pesawat luar angkasa klan naga yang luar biasa besar. Inilah kapal terbang naga kesengsaraan Yang Xiaotian. Karena Zhao Ming dan yang lainnya belum pernah melihat kapal terbang naga kesengsaraan Yang Xiaotian sebelumnya, mereka semua bingung dan terkejut melihat bahwa itu bukanlah kapal penguasa langit dan bumi yang kembali. Apa yang terjadi? Apakah Yang Mulia berganti kapal? Apakah ini kapal baru yang diperoleh Yang Mulia? Leluhur Phoenix Hitam, di samping Zhao Ming, berkomentar dengan heran. Aura suci klan naga sungguh mengerikan. Pesawat luar angkasa klan naga ini berada di level berapa? Gumam leluhur sekte pedang langit mengejutkan, Wu Yin, dengan kaget. Di bawah pengawasan semua orang, kapal terbang naga kesengsaraan akhirnya mendarat di hadapan istana surgawi langit dan bumi. Kerumunan itu melihat 4 orang berdiri di haluan kapal. Salah satunya adalah Heaven and Earth Dominator. Saat semua orang melihat sosok biru muda di samping penguasa langit dan bumi, mereka semua merasa bingung, lalu diliputi kegembiraan yang meluap-luap. Itu Tuan Muda Istana. Itu Tuan Muda Istana, Tuan Muda Istana telah kembali. Semua orang terguncang. Mata Hong Feng melebar dan dia menatap sosok biru muda itu dengan penuh kegembiraan. Yang Mulia Darah Biru Zhao Ming bahkan lebih bersemangat lagi. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Yang Xiaotian, adik laki-laki, haha, kau kembali. Bab 1633, Iblis Dunia Kekacauan dan Dewa Penguburan. Melihat senyum cerah Azure Blood Venerable Zhao Ming, Yang Xiaotian juga tersenyum, ya, saudaraku,
aku kembali. Gelar Tuan Muda Istana, sudah lama sekali aku tak mendengarnya. Itu cukup nostalgia. Salam yang mulia, salam Tuan Muda Mansion. Pada saat ini semua orang bersemangat dan gembira berkata. Hong Feng juga melangkah maju dan tersenyum pada Yang Xiaotian, anak nakalmu akhirnya kembali, kita akan bertanding dengan baik ketika saatnya tiba. Yang Xiaotian terkekeh dan berkata sambil mengepalkan tangannya, Tuan, aku akan datang menemuimu nanti. Tampaknya seperti yang dikatakan Guru Guo Yun, Guru Hong Feng sering berbicara tentang dia, ingin bertanding dengannya. Yang dapat dimengerti, ketika dia meninggalkan domain surgawi saat itu, dia baru saja mencapai lapisan ke-9 alam Raja Surgawi, dan sekarang Hong Feng telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, ingin bertarung dengannya adalah hal yang wajar. Hong Feng tertawa, saya telah memperoleh kekayaan besar selama bertahun-tahun ini, kultivasi saya telah meningkat pesat. Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, bagus, kalau begitu saya akan belajar dari keterampilan guru. Semua orang mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, mengantar Yang Xiaotian, sang penguasa langit dan bumi, dan beberapa orang lainnya ke dalam rumah surgawi langit dan bumi. Di tengah kerumunan, putri ketujuh kerajaan surgawi abadi, Huang Yan, sesekali melirik Yang Xiaotian, matanya dipenuhi kegembiraan. Di jalan, Yang Mulia Darah Biru Zhao Ming dan yang lainnya juga bertanya kepada Yang Xiaotian tentang situasi di domain kekacauan selama bertahun-tahun. Rupanya semua orang mengira Yang Xiaotian telah berkelana di Chaos Domain selama bertahun-tahun. Adik muda, bagaimana kabarmu di Chaos Domain? Apakah kamu bertemu dengan Invincible Santian? Tanya Zhao Ming khawatir. Di Chaos Domain, semuanya baik-baik saja, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum, sangat menegangkan dan mendebarkan, banyak pertempuran melawan Invincible Santian dan yang lainnya. Kala itu, di Chaos City, antara Invincible Santian dan Lord of Chaos City, pertarungan mereka mengguncang langit dan bumi. Itu memang pertarungan paling menegangkan dan berbahaya sepanjang hidupnya. Semua orang tercengang dan terkejut mendengar hal ini. Bertarung berkali-kali dengan Santian tak terkalahkan dan yang lainnya. Leluhur Wu Yin dari Sekte Pedang Langit mengejutkan menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya, jelas berpikir bahwa Yang Xiaotian mungkin melebih-lebihkan. Lagi pula, Santian yang tak terkalahkan adalah eksistensi tertinggi dari domain kekacauan, dan ketika Yang Xiaotian pergi, ia hanya berada di alam Raja Surgawi. Bagaimana mungkin alam Raja Surgawi bisa bertarung berkali-kali dengan eksistensi tertinggi dari domain kekacauan? Wu Yin tentu saja tidak mempercayainya. Sebenarnya, Yang Xiaotian telah membunuh Lin Wei, pemimpin muda klan suku setan darah perak, dan Wu Yin agak menaruh dendam padanya. Bagaimanapun, Lin Wei adalah murid langsungnya. Melihat tatapan skeptis Wu Yin, Yang Xiaotian tidak menjelaskan, lalu menemani semua orang ke aula utama Heaven and Earth Divine Mansion. Di aula utama, sebuah perjamuan telah lama dipersiapkan, untuk menyambut Yang Xiaotian, penguasa langit dan bumi, dan beberapa orang lainnya. Di tengah perjamuan, leluhur Wu Yin dari Sekte Pedang Langit yang mengejutkan tiba-tiba bertanya kepada Yang Xiaotian, bolehkah saya tahu di alam mana Tuan Muda Mansion berada sekarang? Apakah kultivasi Anda tertinggal setelah memasuki domain kekacauan selama bertahun-tahun ini? Lalu dia berkata, menurut aturan, Tuan Muda Mansion perlu menjalani penilaian kultivasi setiap 100 tahun. Itu tidak diragukan lagi menyiratkan bahwa jika kultivasi Yang Xiaotian tertinggal, menurut aturan Istana Surgawi Langit dan Bumi, dia harus mengundurkan diri dari jabatan Tuan Muda Istana. Kurang ajar. Penguasa Langit dan Bumi langsung geram pada Wu Yin karena berani mempertanyakan Yang Xiaotian, dari semua orang, bisakah kau mempertanyakan kultivasi Xiaotian? Leluhur Wu Yin dari Sekte Pedang Langit mengejutkan dan yang lainnya tidak mengetahui identitas Yang Xiaotian saat ini, tetapi dia dan Liang Li tentu saja mengetahuinya. Wu Yin, leluhur Black Phoenix, leluhur kera raksasa, dan yang lainnya tidak menyangka sang penguasa langit dan bumi begitu murka. Melihat kemarahan penguasa langit dan bumi, wajah Wu Yin memerah, dan dia buru-buru berdiri, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk, Yang Mulia, tenanglah, saya hanya mempertimbangkan aturan-aturan Istana Surgawi, berbicara dengan santai, tanpa ada niat menentang Yang Mulia dan Tuan Muda Istana. Yang Xiaotian tersenyum pada penguasa langit dan bumi, Tuan, tidak apa-apa, Wu Yin mungkin tidak bermaksud jahat. Wu Yin mengerutkan kening saat Yang Xiaotian langsung memanggil namanya. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangannya. Hingga larut malam, perjamuan berakhir. Wu Yin kembali ke rumahnya,
dan mendengus dingin, Yang Xiaotian ini menjadi semakin sombong. Seorang patriark di bawah Wu Yin juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kesombongan itu bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, Yang Xiaotian memiliki bakat yang bagus, dan merupakan murid langsung dari Yang Mulia Dominator. Pada saat itu, Yang Xiaotian juga kembali ke rumah gua tempat dia tinggal bertahun-tahun yang lalu. Rumah guanya selalu kosong, Guo Yun dan Zhao Ming menyuruh murid-murid dari Istana Dewa Langit dan Bumi membersihkannya setiap hari, dan tempatnya sangat bersih. Adapun Meng Bingsui, dia juga menetap di rumah gua Yang Xiaotian. Keesokan harinya, ketika Yang Xiaotian hendak menuju ke rumah gua Master Hong Feng, dia melihat sekelompok besar tetua dan penatua tertinggi bergegas menuju aula utama. Yang Xiaotian merasa bingung, jadi dia menghentikan seorang tetua tertinggi dan bertanya apa yang sedang terjadi. Semua murid kami yang ditempatkan di cabang kerajaan surgawi abadi telah terbunuh, jawab tetua agung dengan tergesa-gesa. Yang Xiaotian tercengang, Istana Surgawi Langit dan Bumi, sebagai negara adikuasa teratas di domain surgawi, memiliki cabang di banyak kerajaan di benua terpencil, namun semua pengikut cabang kerajaan surgawi abadi terbunuh. Ini sangat langka. Kapan ini terjadi? Tanya Yang Xiaotian. Tadi malam, jawab tetua agung. Tadi malam, kemarin, dia dan Tuan Penguasa Langit dan Bumi baru saja kembali, lalu malam harinya, semua murid cabang kerajaan surgawi abadi terbunuh. Apakah itu kebetulan? Yang Xiaotian merenung, dan karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, dia pergi ke aula utama bersama sesepuh tertinggi. Setibanya di sana, rekan seniornya, Zhao Ming, dan sekelompok patriark hadir, begitu pula Wu Yin. Banyak patriark menyambut Yang Xiaotian dengan senyuman, sementara Wu Yin tetap duduk, bersikap seolah-olah tidak melihat Yang Xiaotian. Saudaraku, apakah kamu sudah menemukan pembunuhnya? Tanya Yang Xiaotian. Zhao Ming berkata dengan sungguh-sungguh, ini belum dikonfirmasi, tapi mungkin ada hubungannya dengan Chaos World Demon dan Burying God Master. Iblis Chaos, Dewa Pengubur. Yang Xiaotian terkejut. Dulu, Iblis Chaos, Dewa Pengubur, dan yang lainnya melarikan diri tanpa jejak. Sekarang, Iblis Chaos muncul kembali. Zhao Ming berkata, beberapa tahun yang lalu, jejak Chaos World Demon dan Burying God Master ditemukan di tanah leluhur iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid Heaven and Earth Divine Mansion kita terus-menerus terbunuh. Lebih dari 100.000 murid telah meninggal secara berkala. Zhao Ming mengungkapkan kekhawatirannya, Iblis Chaos World dan Master Dewa Penguburan telah kembali. Mereka pasti sudah siap, dan mereka mungkin telah terhubung dengan suku iblis raksasa. Suku iblis raksasa, seperti halnya klan iblis darah langit perak, merupakan satu dari 10 klan iblis besar di benua terpencil, tetapi suku iblis raksasa jauh lebih kuat, bahkan yang terkuat di antara 10 klan iblis besar. Bahkan jika 9 klan iblis lainnya dari 10 klan iblis besar menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak sekuat suku iblis raksasa. Oh, suku iblis raksasa. Yang Xiaotian terkejut. Zhao Ming mengangguk, saudara muda, jika kamu meninggalkan rumah surgawi langit dan bumi beberapa hari ini, kamu harus berhati-hati. Sebaiknya kamu tetap bersama Nona Meng. Dia tahu kekuatan Meng Bingsui yang luar biasa saat pertempuran di puncak langit yang terputus beberapa tahun yang lalu. Yang Xiaotian tersenyum mendengar ini, baiklah, aku tahu. Sementara itu, di tebing penguburan dewa di tanah leluhur iblis, iblis dunia kekacauan dan master penguburan dewa melayang di udara, keduanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan di dahi Chaos World Demon, ada mata jahat, yang merupakan mata jahat tertinggi milik muridnya. Bab 1634, Duel di Puncak Surga yang Terputus. Entah karena alasan apa, mata jahat putra kekacauan berpindah ke iblis dunia kekacauan. Iblis dunia kekacauan menghirup udara maut di tebing penguburan dewa dalam-dalam dan berkata, dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Tanah leluhur iblis ini sungguh penuh nostalgia. Sang guru dewa pengubur pun ikut menghirup udara kematian di sekitarnya bagai seekor paus raksasa yang sedang minum air, merasakan dinginnya udara yang penuh nostalgia, tatapannya dingin, jika bukan karena Yang Xiaotian dan Guo Yun, kami takkan harus meninggalkan tanah air dan mengembara tanpa rumah selama bertahun-tahun ini. Sekarang, kami kembali. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi Guo Yun? Mendengar pertanyaan Master Dewa Pengubur, iblis dunia kekacauan terkekeh. Bagaimana kita kalah dulu, begitulah rencanaku untuk menang kembali sekarang. Lalu berkata, nanti, aku akan menantang Guo Yun. Pertarungan akan berlangsung di puncak langit yang terputus,
lokasi yang sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, mereka dikalahkan di puncak Severing Heaven dan melarikan diri dengan malu. Kali ini, dia bermaksud untuk mengalahkan penguasa langit dan bumi Guo Yun sendiri di puncak Severing Heaven, lalu berhadapan dengan semua orang di Heaven and Earth Divine Mansion. Adapun Yang Xiao Tian, kuali itu merepotkan. Kami serahkan saja pada suku iblis raksasa untuk menanganinya. Dan wanita itu. Tidak lama kemudian, Guo Yun menerima tantangan dari Chaos World Demon. Iblis dunia kekacauan menantang Guo Yun untuk berduel di puncak langit yang terputus, 6 bulan dari sekarang. Dan Guo Yun menerima tantangan itu. Begitu berita itu tersebar, banyak sekali benua di domain surgawi yang terguncang. Semua orang menjadi heboh, dan saat berita itu tersebar, banyak sekali ahli yang berbondong-bondong menuju benua terpencil. Yang Mulia Darah Biru Zhao Ming, melihat gurunya Guo Yun menerima tantangan iblis dunia kekacauan, tak kuasa menahan rasa khawatir dan berkata, "Guru, sekarang iblis dunia kekacauan telah kembali, aku khawatir dia telah membuat terobosan lain dalam teknik iblis dunia kekacauannya. Iblis dunia kekacauan tidak akan berani menantang Guo Yun tanpa rencana yang pasti." Jadi, menurut pandangan Zhao Ming, peluang tuannya Guo Yun untuk memenangkan pertempuran ini tipis. Guo Yun menyadari kekhawatiran muridnya, tersenyum, dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun guru benar-benar tidak bisa mengalahkan iblis dunia kekacauan, masih ada murid juniormu. Juniormu tidak akan tinggal diam dan melihatku mati." Zhao Ming tertegun, mengira Guo Yun merujuk pada kuali raksasa Yang Xiao Tian yang sedang berhadapan dengan iblis dunia kekacauan saat itu, lalu menggelengkan kepalanya, kuali raksasa junior memang kuat, tetapi membutuhkan konsumsi air suci Dao Surgawi. Selain itu, iblis dunia kekacauan dan para pengikutnya kemungkinan besar sudah menyusun rencana untuk melawan kuali raksasa itu. Guo Yun tertawa dan berkata, "Tenang saja, murid juniormu akan berhasil." Zhao Ming bingung, mengapa guru begitu percaya diri pada junior. Apakah kuali raksasa junior telah meningkat kekuatannya? Itulah mengapa guru begitu percaya diri, yakin mereka bisa melawan iblis dunia kekacauan, Master Dewa Pengubur, dan suku iblis raksasa. Duel di puncak langit yang terputus, ya. Pada saat ini, Yang Xiao Tian, yang sedang berkultivasi di rumah gua, juga menerima berita itu. Awalnya, ia ingin menyeret iblis dunia kekacauan dan Master Dewa Pengubur untuk menghadapi mereka. Kini, ia akan menunggu hingga setengah tahun kemudian, di puncak langit yang terputus, untuk menghadapi iblis dunia kekacauan, Master Dewa Pengubur, dan yang lainnya sekaligus. Karena masih ada waktu setengah tahun, Yang Xiao Tian berencana untuk meluangkan waktu mengunjungi Chaos Demon Lord's Cave Mansion di tanah leluhur iblis dan memahami 1000 formasi iblis terakhir dari 3000 Demon God Great Arai di Chaos Demon Lord's Cave Mansion. Ketika dia meninggalkan domain surgawi bertahun-tahun lalu, dia hanya memahami 2000 susunan iblis pertama dari versi yang disempurnakan dari susunan besar 3000 dewa iblis di rumah gua Raja Iblis Kekacauan. Dengan demikian, Yang Xiao Tian bersama Meng Bingsui menuju ke tanah leluhur iblis. Namun, sebelum menuju ke tanah leluhur iblis, Yang Xiao Tian singgah sebentar untuk mengunjungi rumah gua guru Hong Feng. Selain Hong Feng, putri ketujuh Huang Yan dan Dong Fang Ao dari keluarga Dong Fang juga ada di sana. Ketiganya sangat gembira melihat kedatangan Yang Xiao Tian. Saat perbincangan menjadi hidup, Dong Fang Ao memancing Yang Xiao Tian dan Hong Feng untuk beradu argumen. Dong Fang Ao tersenyum pada Yang Xiao Tian dan berkata, "Saudara Hong Feng, setelah mencapai tingkat Kaisar Surgawi, telah mengolah beberapa teknik surgawi tertinggi, dan telah mencapai kesempurnaan di dalamnya. Beberapa teknik surgawi tertinggi telah disempurnakan." Yang Xiao Tian melirik Hong Feng, lalu tersenyum, "Kurasa lebih baik kita tidak berkompetisi. Dulu ketika dia berada di alam Kaisar Surgawi, dia telah mengolah lebih dari 1000 teknik surgawi tertinggi, semuanya mencapai di atas kesempurnaan." Hong Feng, mendengar ini, bertanya ragu-ragu, "Kamu telah mencapai alam Raja Surgawi. Kaisar Surgawi diikuti oleh Raja Surgawi, leluhur surgawi, tertinggi, dan di atas tertinggi adalah dominator." Yang Xiao Tian tertawa dan berkata, "Saya telah melampaui alam Raja Surgawi." Melampaui alam Raja Surgawi. Baik Hong Feng maupun Dong Fang Ao menarik napas tajam. Huang Yan pun membuka mulutnya yang seperti buah ceri karena kagum. Yang Xiao Tian, setelah beberapa ratus tahun absen, telah melompat dari alam Raja Surgawi lapisan ke-9 melintasi beberapa alam, melampaui Raja Surgawi. "Dasar bocah nakal," kata Hong Feng sambil tersenyum getir,
dulu aku masih menyimpan sedikit khayalan. Selama bertahun-tahun dia berkultivasi dengan gigih, ditambah dengan kesempatan yang dia terima, dia masih bertanya-tanya apakah ada sedikit peluang untuk melampaui muridnya. Baru sekarang dia sadar bahwa itu semua hanya khayalannya. Kapan aku bisa mencapai tingkat kaisar surgawi? Dongfang Ao melolong seperti serigala. Jelas, dia mengira Yang Xiaotian berada di alam kaisar surgawi. Yang Xiaotian membuka mulutnya, tetapi akhirnya memilih untuk tidak menjelaskan. Lagi pula, saat pertempuran di puncak langit terputus datang setengah tahun lagi, Tuan Hong Feng dan yang lainnya pasti sudah tahu. Menjelaskan sekarang mungkin akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Setengah hari kemudian, setelah meninggalkan rumah gua guru Hong Feng, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui mulai menuju ke tanah leluhur iblis. Setelah tiba, Yang Xiaotian langsung menuju ke negara neraka. Rumah gua Raja Iblis Kekacauan terletak di negara neraka. Namun, saat mendekati negara neraka, Yang Xiaotian melihat banyak sekali mayat hidup di sepanjang jalan. Banyak sekte dan keluarga telah diserang oleh mayat hidup ini. Dulu, setelah pertempuran di puncak langit yang terputus, dengan kaburnya Master Dewa Penguburan, mayat hidup dari tebing Dewa Penguburan menghilang tanpa jejak. Kini, mayat hidup dari tebing Dewa Penguburan telah muncul kembali. Bukan hanya mayat hidup, bahkan klan Dewa Makanan juga muncul. Di jalan, saat bertemu mayat hidup dan klan Dewa Makanan, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui langsung menghajar mereka sampai mati. Untuk mencapai negeri neraka, seseorang harus melewati negeri pedang. Saat mereka melintasi negeri pedang, mereka melihat negeri pedang yang dulu makmur kini menjadi gurun tandus, jarang penduduknya, dengan banyak kota hancur, ditumbuhi rumput liar. Negara pedang, yang dulunya merupakan tanah suci budidaya pedang di negeri leluhur iblis, telah dihancurkan oleh mayat hidup. Kini, bertahun-tahun telah berlalu dan tempat itu menjadi semakin tandus, tak lagi menampakkan kemakmurannya seperti sedia kala. Setelah melewati negara pedang dan tiba di negara neraka, Yang Xiaotian mendapati banyak sekali mayat hidup di mana-mana di negara itu, ia terkejut dengan banyaknya mayat hidup yang dilihatnya. Mengapa begitu banyak mayat hidup berkumpul di Hell Nation? Terlebih lagi, semakin dekat ia ke Chaos Demon Lord's Cave Mansion, semakin banyak living dead yang ditemuinya. Yang Xiaotian bertanya-tanya, apakah mayat hidup ini juga menuju ke rumah gua Raja Iblis Kekacauan? Bertahun-tahun yang lalu, saat ia memperoleh pedang neraka, Iblis Tulang Daocue dan yang lainnya berupaya membunuhnya di luar rumah gua Raja Iblis Kekacauan, jadi ia tidak terkejut mayat hidup mengetahui rumah gua itu. Benar saja, saat Yang Xiaotian dan Meng Bingsui semakin dekat ke Chaos Demon Lord's Cave Mansion, mereka mendengar seseorang menyerang batasan susunan besar Chaos Demon Lord's Cave Mansion. Akan tetapi, mereka yang menyerang Chaos Demon Lord's Cave Mansion bukanlah mayat hidup, melainkan sekelompok besar ahli suku iblis raksasa. Serang dengan kekuatan penuh, hancurkan batasan susunan besar. Perintah seorang pemimpin suku iblis raksasa. Bab 1635, Kakak Ipar, ada berita tentang kakak laki-laki. Para anggota suku iblis raksasa ini, energi hantu dan ki iblis di tubuh mereka luar biasa kuatnya. Di dalam energi hantu tersebut, terdengar samar-samar suara jeritan hantu jahat. Kelompok ahli suku iblis raksasa ini semuanya berada di alam tertinggi. 300 jumlahnya. Kekuatan seperti itu di domain surgawi benar-benar menakjubkan. Dan pemimpin suku iblis raksasa bahkan berada di alam dominasi. Alam dominasi benar-benar merupakan penguasa tertinggi di wilayah surgawi. Pemimpin suku iblis raksasa itu sedang bergabung dengan sekelompok ahli suku iblis raksasa untuk membentuk barisan besar guna menyerang rumah gua Raja Iblis Kekacauan. Merasakan kedatangan Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, ia cukup terkejut dan menoleh untuk melihat mereka. Mata pemimpin suku iblis raksasa dipenuhi dengan kekuatan iblis yang luar biasa. Saat ia menatap Yang Xiaotian, kekuatan iblis yang luar biasa itu pun menyambarnya. Namun, Yang Xiaotian tidak menghiraukannya. Sekarang, ia bisa menghancurkan makhluk alam pengonfirmasi Dao dengan mudah, bahkan tanpa kekuatan alam segudang. Apalagi alam dominasi. Kekuatan iblis tertinggi lawan menghantam Yang Xiaotian, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Pemimpin suku iblis raksasa sangat terkejut ketika kekuatan iblis tertingginya tidak berpengaruh pada pemuda itu, dan menatap Yang Xiaotian dengan tidak percaya, siapa kamu? Yang Xiaotian menatap ke arah sekelompok ahli suku iblis raksasa yang menyerang rumah gua Raja Iblis Kekacauan, dan hanya dengan sekali pandang, seluruh kelompok menghentikan serangan mereka. Apa? Melihat semua bawahannya terpaku di tempatnya di belakangnya,
wajah pemimpin suku iblis raksasa dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan macam apa ini? Siapa kalian? Tanyanya dengan sungguh-sungguh, menatap Yang Xiaotian dan Meng Bingsui. Yang Xiaotian tidak menjawab, terus berjalan ke arahnya. Berpura-pura menjadi hantu. Teriaknya dengan marah, dan tinjunya melesat ke arah Yang Xiaotian. Kekuatan dominator dikerahkan hingga batasnya, boom. Namun, saat tinjunya mencapai Yang Xiaotian, tinju itu dipantulkan oleh kekuatan yang mengerikan. Ia malah terpental dan jatuh ke tanah yang jauh, sambil menyemburkan darah deras. Ia menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan, bertanya-tanya kapan makhluk sekuat itu muncul di alam surgawi. Ia berada di puncak lapisan ke-10 alam dominasi, dan bahkan kekuatan penuhnya pun tak mampu menyentuh ujung jubah lawannya. Kekuatannya, dibandingkan dengan leluhur iblis mereka, mungkin tidak jauh lebih lemah. Leluhur iblis mereka adalah makhluk yang berada di puncak lapisan ke-10 alam dominasi. Kekuatanmu memang mengesankan, tapi dibandingkan dengan leluhur kami, kau masih jauh lebih lemah. Pemimpin suku iblis raksasa berkata, mengapa tidak bergabung dengan suku iblis raksasa kami? Apapun sumber daya kultivasi yang kau inginkan, kami bisa menyediakannya. Bergabung dengan suku iblis raksasa. Yang Xiaotian menganggapnya lucu. Namun, pemimpin suku iblis raksasa berkata, kekuatan suku iblis raksasa kami melampaui imajinasimu. Setelah pertempuran puncak langit yang terputus, kami akan dengan mudah menghabisi Guo Yun dan istana surgawi langit dan bumi. Yang Xiaotian tidak peduli untuk mendengarkan dan dengan santai menjentikkan jarinya, yang langsung meledakkan pemimpin suku iblis raksasa dan bawahannya. Yang Xiaotian tiba di depan Chaos Demon Lord's Cave Mansion, berhenti di depan gua yang familiar, dan kemudian memasuki aula utama bersama Meng Bingsui setelah melewati batasan Chaos Demon Lord's Cave Mansion. Pilar batu Dewa Iblis masih ada di sana. Berdiri di depan pilar batu Dewa Iblis, Yang Xiaotian menyentuhnya, dan gambaran 3000 Dewa Iblis tampak merasakan kedatangannya, memancarkan cahaya redup. Melihat bayangan 3000 Dewa Iblis bersinar, Yang Xiaotian tersenyum, kita bertemu lagi. Selanjutnya, Yang Xiaotian duduk, mulai memahami Dewa Iblis ke-2001. Tak lama kemudian, kekuatan iblis mengalir ke seluruh tubuhnya. 3000 Dewa Iblis terwujud di belakangnya. Dalam sekejap, dia memahami sepenuhnya Dewa Iblis ke-2001, dan cahaya Dewa Iblis ke-2001 memadat di belakangnya. Meng Bingsui duduk di kejauhan, mengerahkan kekuatan jiwa surgawinya, merasakan keadaan di sekitarnya untuk mencegah ahli suku iblis raksasa datang mengganggu Yang Xiaotian. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dalam bulan ini, tidak ada ahli suku setan raksasa yang muncul. Saat Yang Xiaotian memahami 3000 Dewa Iblis Agung, berita tentang tantangan Guo Yun terhadap iblis dunia kekacauan menyebar seiring waktu, mencapai beberapa kota kecil dan sekte dalam domain surgawi. Sekte Langit Jatuh merupakan sekte berukuran sedang di benua angin debu. Pada saat ini, seorang murid perempuan sekte dalam dari Sekte Langit Jatuh terbang menuju aula misi sekte tersebut. Murid perempuan ini tidak lain adalah saudara perempuan Yang Xiaotian, Yang Linger. Beberapa hari yang lalu, Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning telah menerobos ke alam dewa surgawi. Ketiga wanita itu, dalam mencari Yang Xiaotian, datang ke alam dewa, bergabung dengan Sekte Langit Jatuh, dan menjadi murid Sekte Dalam. Yang Linger, dalam gaun merah menyala, tampak semakin memikat, menarik banyak murid laki-laki Sekte Langit Jatuh saat dia terbang menuju aula misi. Setibanya di sana untuk mengambil misi, Yang Linger mendapati banyak murid sedang asyik berdiskusi. Saat melewati salah satu murid, ia mendengar murid itu berseru penuh semangat, Yang Mulia Dominator dan Iblis Dunia Kekacauan telah sepakat untuk bertarung di puncak langit yang terputus di benua terpencil. Ini akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kudengar Tuan Muda Yang Xiaotian juga akan menemani Yang Mulia Dominator kali ini. Tidak hanya Yang Xiaotian, bahkan Keitian Dominator pun kembali. Yang Linger terkejut mendengar nama Yang Xiaotian dan bertanya dengan penuh semangat, apa katamu? Yang Xiaotian. Murid itu tertegun, lalu dengan cepat mengepalkan tinjunya, salam, saudari muda Yang. Karena Yang Linger sangat berbakat, ia bergabung dengan Sekte Langit Jatuh dan menjadi murid langsung dari Master Sekte. Oleh karena itu, meskipun ia belum lama bergabung dengan sekte tersebut, para murid sangat menghormatinya. Tadi kau bilang Tuan Muda Yang Xiaotian. Tuan Muda yang mana? Tanya Yang Linger bersemangat. Murid-murid di sekitarnya terkejut oleh kegembiraan luar biasa Yang Linger,
tidak memahami alasan di baliknya. Itu Tuan Muda Yang Xiaotian dari Istana Surgawi. Murid itu, meskipun penasaran, dengan cepat menjawab. Yang Xiaotian. Yang Linger gemetar dalam hatinya, apakah dia kakak laki-lakinya, atau sekadar memiliki nama yang sama. Seperti apa rupa Yang Xiaotian ini? Kapan dia bergabung dengan rumah surgawi langit dan bumi? Tanya Yang Linger, matanya berkaca-kaca. Kami tidak tahu seperti apa rupa Tuan Muda Yang Xiaotian. Murid itu menggelengkan kepalanya, tapi Yang Mulia tampaknya baru bergabung dengan Istana Surgawi dan Bumi beberapa ratus tahun yang lalu. Kami tidak tahu secara spesifik. Hanya beberapa ratus tahun yang lalu. Yang Linger bahkan lebih bersemangat lagi, meskipun dia tidak dapat memastikan apakah Yang Xiaotian ini adalah kakak laki-lakinya, dia punya firasat bahwa kemungkinan besar memang begitu. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, lalu bergegas keluar dari Mission Hall, terbang kembali ke area Inner Sec Disciple Cave Dwelling dengan kecepatan tercepat untuk berbagi berita itu dengan kedua kakak iparnya. Tak lama kemudian, Yang Linger tiba di gua tempat tinggal Long Qingxuan dan Wan Ning. Long Qingxuan dan Wan Ning tengah berlatih pedang ketika Yang Linger berlari dengan gembira, membuat mereka bingung. Kakak ipar, ada berita tentang kakak laki-laki. Seru Yang Linger dengan gembira. Bab 1636, Mengawal Yang Mulia Putri ke benua terpencil. Long Qingxuan dan Wan Ning berhenti seolah-olah terkena pukulan berat. Linger, apa kau baru saja mengatakan ada berita tentang saudaramu? Long Qingxuan dengan gembira meraih bahu Yang Linger. Wan Ning juga dengan gembira memegang tangan kecil Yang Linger. Linger, ada berita tentang saudaramu. Yang Linger segera memberitahu Long Qingxuan dan Wan Ning apa yang didengarnya di aula misi. Long Qingxuan dan Wan Ning keduanya sangat bersemangat. Seperti Yang Linger, keduanya merasa bahwa Tuan Muda dari Istana Surgawi Langit dan Bumi mungkin sebenarnya adalah suami mereka. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke benua terpencil? Long Qingxuan mengerutkan kening. Perjalanan dari benua Dustwin ke benua Desolate sangatlah jauh dan memerlukan kapal terbang, khususnya kapal terbang tingkat tinggi untuk melakukan perjalanan melalui langit berbintang tak berujung. Mengingat wilayah dan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk memperoleh kapal terbang, apalagi yang berlevel tinggi. Ayo kita cari guruku. Yang Linger segera berkata, lalu memimpin Long Qingxuan dan Wan Ning menuju istana Master Sekte Langit Jatuh. Saat ini, Master Sekte Langit Jatuh sedang menjamu Aozi, pemimpin klan Naga Emas Muda dari benua Naga Leluhur. Klan Naga Emas adalah klan super di benua Naga Leluhur, dan Aozi, sebagai pemimpin klan Naga Emas Muda, tentu saja memiliki status bangsawan. Master Sekte Langit Jatuh sangat hormat saat menjamu tokoh penting Aozi ini. Tepat ketika dia dengan hormat dan hangat menyambut Aozi, tiba-tiba, seorang tetua di bawah komandonya masuk, melapor, Sekte Master, Yang Linger berkata dia punya masalah mendesak untuk menemui Anda, dia berkata ini sangat mendesak. Alis Master Sekte Langit Jatuh berkerut, saya sedang menjamu tamu penting, katakan padanya untuk kembali lagi nanti. Sang tetua melirik ke arah Master Sekte Langit Jatuh dan pemimpin klan Naga Emas Muda Aozi dengan ragu, tapi Yang Linger berkata dia harus menemuimu sekarang. Aozi agak tidak senang mendengar ini, siapa Yang Linger ini? Master Sekte Langit Jatuh buru-buru berkata, pemimpin muda klan Aozi, Yang Linger ini adalah murid yang baru saja aku terima, dia tidak tahu aturan, aku akan menegurnya nanti. Aozi mengangguk, tidak mengetahui aturan membutuhkan bimbingan yang tepat. Ya. Master Sekte Langit Jatuh mengangguk cepat. Namun, karena dia punya urusan mendesak, biarkan dia masuk, kata Aozi. Ia juga ingin mendengar masalah mendesak apa yang dihadapi murid yang baru diterima ini. Master Sekte Langit Jatuh mengangguk setelah mendengar ini, dan memerintahkan tetua untuk membiarkan Yang Linger masuk. Setelah tetua itu keluar, dia membiarkan Yang Linger masuk, sementara Long Qingxuan dan Wan Ning menunggu di luar. Yang Linger dituntun oleh tetua dan bergegas ke aula utama. Begitu tiba, ia hendak berbicara tentang Yang Xiaotian ketika Master Sekte Langit Jatuh berkata dengan tegas, ini pemimpin klan Naga Emas Muda Aozi, cepat beri hormat. Yang Linger terkejut dan hanya bisa mengepalkan tinjunya dan membungkuk, salam, Aozi. Aozi mengangguk tetapi tidak menatap langsung ke arah Yang Linger, mendengus lewat hidungnya sambil terus meminum teh yang diseduh oleh Sekte Langit Jatuh, yang sejujurnya rasanya tidak terlalu enak. Bicaralah, ada apa? Tanya Master Sekte Langit Jatuh dengan tegas. Yang Linger buru-buru berkata, Tuan Muda dari Istana Surgawi dan Bumi, Yang Xiaotian, adalah kakak laki-laki saya. Puff.
Aozi menyemprotkan semua teh dari mulutnya, tak tersisa setetes pun. Ia tercengang melihat wanita muda yang baru saja ia abaikan tadi. Master Sekte Langit Jatuh membeku sesaat, lalu seluruh tubuhnya menggigil, pantatnya gemetar, langsung menghancurkan kursi yang didudukinya. Ia menatap murid barunya dengan kaget, "Kau, apa yang kau katakan?" "Tuan muda, dia apa urusanmu?" Tuan muda dari Istana Surgawi, Yang Xiaotian, adalah kakak laki-laki saya." Yang Linger buru-buru mengulangi. Kali ini, Aozi dan Master Sekte Langit Jatuh akhirnya mengerti. Tetua yang hendak pergi juga terhuyung dan hampir terjatuh ke tanah. Kau adalah adik yang mulia." Aozi berdiri ketakutan, tidak berani duduk lagi, wajahnya pucat. Yang Xiaotian bukan hanya tuan muda dari Istana Surgawi Langit dan Bumi, tetapi juga pemimpin benua naga leluhur, penguasa jutaan naga di benua itu. "Aku tidak sepenuhnya yakin." Yang Linger buru-buru menjelaskan, "Kakakku bernama Yang Xiaotian, dia datang ke alam surgawi, dan aku serta kakak iparku datang ke alam surgawi untuk mencarinya. Namun, tuan muda dari Istana Surgawi dan Bumi, Yang Xiaotian, mungkin saja adalah kakak laki-lakiku." Master Sekte Langit Jatuh dan Aozi tercengang. "Jadi tidak ada jaminan." "Aku sudah bertanya kepada beberapa murid sekte dalam di aula misi, dan tak seorang pun tahu seperti apa rupa tuan muda Istana Surgawi, Yang Xiaotian, jadi aku ingin bertanya kepada guruku, apakah dia pernah melihatnya?" Tanya Yang Linger mendesak. Master Sekte Langit Jatuh tersenyum pahit, "Aku juga belum melihat tuan muda. Bagaimanapun juga, dia adalah tuan muda dari Istana Surgawi Langit dan Bumi. Sebagai murid langsung dari Yang Mulia Penguasa Langit dan Bumi, statusnya berada di luar jangkauan saya untuk menyaksikannya." "Saya telah melihat Yang Mulia," kata pemimpin klan naga emas muda Aozi. Dia lebih dari sekadar melihat Yang Xiaotian, suatu ketika hidupnya hampir dipersingkat oleh Yang Xiaotian. Aozi buru-buru bertanya, "Seperti apa rupa kakakmu dan apa saja ciri-cirinya?" "Adikku biasanya suka memakai jubah biru muda, yang dijahitkan ibuku untuknya," kata Yang Linger buru-buru. Aozi sangat terguncang. Jubah biru muda, bukankah itu yang sering dikenakan Yang Mulia? "Juga, saudaraku telah memadatkan 15 takdir kehidupan primordial. Dan, dia juga telah memadatkan buah suci alam semesta primordial." Yang Linger cepat menambahkan. Aozi sangat terkejut, 15 takdir kehidupan primordial, buah suci alam semesta primordial. Sekarang, dia bisa 100% yakin bahwa saudara Yang Linger memang Yang Mulia. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa mengolah 15 takdir kehidupan primordial dan buah suci alam semesta primordial selain Yang Mulia? Mengetahui wanita muda di hadapannya adalah saudara perempuan Yang Mulia, Aozi merasa lega karena dia tidak menegur Yang Linger sebelumnya. Kalau tidak, jika leluhur naga emas mereka mengetahui hal itu, bukankah dia akan mengulitinya hidup-hidup? "Tuan, ku dengar Yang Mulia Penguasa Langit dan Bumi berencana untuk bertempur hebat dengan iblis dunia kekacauan di puncak langit yang terputus. Kakakku pasti akan pergi ke sana, dan aku serta kakak iparku ingin pergi ke puncak langit yang terputus untuk mencari kakakku," kata Yang Linger. "Apa katamu, kakak ipar?" Aozi terkejut. "Bukankah itu istri Yang Mulia?" "Ya, kakak iparku, mereka ada di luar," kata Yang Linger. Aozi dan Master Sekte Langit Jatuh gemetar mendengarnya, lalu buru-buru mengundang Long Qingxuan dan Wan Ning ke dalam aula. Namun, masih ada masalah. Benua angin debu sangat jauh dari benua desolate, bahkan jika kapal terbang Aozi dan Falling Sky Sect beroperasi dengan kapasitas penuh, ia tidak akan mencapai benua desolate sebelum pertempuran di puncak Severing Heaven. "Sekarang aku akan melapor kepada leluhur tua itu dan menggunakan kapal terbang naga emas milik klan naga emas kami untuk mengawal Yang Mulia Putri ke benua terpencil," kata Aozi. Tanpa membuang waktu, ia segera melaporkan kejadian ini kepada leluhur klan naga emas mereka. Tak lama kemudian, sekelompok besar ahli naga, semuanya tokoh setingkat leluhur tua, terbang dari benua naga leluhur, bergegas menuju benua angin debu. Bab 1637, Anda tidak dapat mengambil aula besar asal itu. Tidak jauh dari benua angin debu, kekuatan dahsyat klan panjang dengan cepat muncul di langit di atas benua. Biasanya, kunjungan satu sosok leluhur dari klan panjang ke benua angin debu saja sudah merupakan peristiwa monumental. Namun kini, ribuan sosok leluhur telah turun ke benua ini, dan kekuatan naga yang mengerikan telah membangkitkan sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte di benua angin debu. "Apa yang terjadi?"
Kenapa begitu banyak tokoh kuat dari klan Panjang datang ke benua angin debu kita? Itulah leluhur naga emas, leluhur naga hitam, leluhur naga darah. Tokoh-tokoh kuat di benua angin debu sangat terkejut. Tampaknya semua leluhur klan Panjang dari benua naga leluhur ada di sini. Mungkinkah suatu sekte di benua angin debu telah menyinggung benua naga leluhur? Jika tidak, mengapa semua leluhur klan Long ada di sini, yang putih, yang hitam, yang kuning, yang merah, mereka semua ada di sini. Tak lama kemudian, mereka melihat leluhur klan Long memimpin pasukan besar dari benua naga leluhur, terbang dengan megah menuju sekte langit jatuh. Mungkinkah sekte langit jatuh telah menyinggung klan Panjang? Orang-orang kebingungan. Di tengah spekulasi dan keraguan semua orang, mereka melihat leluhur naga emas datang di hadapan 3 murid perempuan sekte langit jatuh, membungkuk penuh semangat. Kami, para ahli klan Panjang, datang untuk mengawal Yang Mulia Putri dan Permaisuri ke benua terpencil. Semua leluhur klan Long membungkuk dengan gembira. Kami, para ahli klan Long, datang untuk mengawal Yang Mulia Putri dan Permaisuri ke benua terpencil. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Para ahli pengamat jarak jauh dari berbagai faksi terkejut. Yang Mulia Putri, Permaisuri, mungkinkah itu Permaisuri klan Panjang? Semua orang menarik napas tajam. Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning, meskipun mereka belum lama berada di wilayah surgawi, sangat menyadari keberadaan leluhur klan Long. Melihat leluhur klan Long memberi hormat kepada mereka bertiga, mereka menjadi bingung dan bingung. Para senior, silakan berdiri cepat. Yang Linger buru-buru berkata, kami tidak sepenuhnya yakin bahwa Tuan Muda dari Istana Surgawi adalah kakak laki-laki kami. Tokoh-tokoh berpengaruh di benua angin debu terguncang dalam hati. Leluhur naga emas terkekeh, Yang Mulia Putri, 2 Permaisuri, haruskah kita berangkat ke benua terpencil sekarang? Lagi pula, pertempuran puncak Severing Heaven sudah dekat, dan mereka sedang terdesak waktu. Baiklah, Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning mengangguk, menyadari bahwa waktu sangatlah penting, dan mereka telah bersiap sebelum kedatangan para ahli klan Long. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dipersiapkan, hanya mengemas beberapa barang saja. Segera, leluhur naga emas dan yang lainnya mengawal Yang Linger, Long Qingxuan, dan Wan Ning ke pesawat luar angkasa klan Long dan kemudian menuju ke benua terpencil. Mengingat status Master Sekte Langit jatuh, Master Sekte pun turut serta menemani mereka. Tentu saja, pemimpin klan naga emas muda Aozi juga ikut. Di bawah tatapan orang-orang benua angin debu, pesawat ruang angkasa klan Panjang segera menghilang di cakrawala, memasuki langit berbintang yang tak berujung. Para senior, kalau kita bergegas sekarang, bisakah kita sampai di pertempuran puncak langit terputus tepat waktu? Di dalam pesawat ruang angkasa, Yang Linger bertanya kepada leluhur naga emas. Sebagai balasan untuk Yang Mulia Putri, dengan kecepatan pesawat ruang angkasa kita sekarang, kita seharusnya tiba tepat waktu, leluhur naga emas menjawab dengan cepat. Sementara itu, Yang Xiaotian masih memahami 3.000 Dewa Iblis Agung yang ada di dalam Gua Mansion Raja Iblis Kekacauan. Aura Dewa Iblis di sekelilingnya bertambah kuat, dan 3.000 Dewa Iblis di belakangnya pun semakin menguat. Pada awalnya, Meng Bingsui khawatir kalau-kalau para ahli dari suku Iblis Raksasa akan datang lagi, tetapi hingga Yang Xiaotian memahami gambaran Dewa Iblis yang ke-2900, tidak ada jejak para ahli suku Iblis Raksasa yang muncul. Akhirnya, Yang Xiaotian memahami semua 1.000 Dewa Iblis terakhir dari 3.000 Dewa Iblis Agung. 3.000 Dewa Iblis di belakangnya semuanya membeku. Kekuatan Dewa Iblis melonjak dan menyebar, meliputi seluruh negara neraka. Di dalam negara neraka, beberapa mayat hidup yang tersisa semuanya ditekan dan dilumpuhkan oleh kekuatan iblis ini. Setelah memahami 1.000 Dewa Iblis terakhir, Yang Xiaotian melakukan perjalanan lagi ke rumah Gua Raja Iblis Kekacauan, lalu pergi bersama Meng Bingsui. Karena masih lama sebelum pertempuran puncak langit terputus, setelah meninggalkan negara neraka, Yang Xiaotian tidak kembali ke benua terpencil. Sebaliknya, ia berencana untuk mengunjungi benua primordial. Benua primordial memiliki istana asal yang ditinggalkan oleh Taois asal. Di dalam istana, ada Time Flux Array. Untuk menggerakkan istana asal, tubuh surgawi asal perlu dikultivasikan ke lapisan 21, namun saat ini, tubuh surgawi asalnya telah jauh melampaui lapisan 21. Dalam perjalanan cepat mereka, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui tiba di benua primordial. Melihat tanah tandus benua primordial, Yang Xiaotian terbang bersama Meng Bingsui menuju istana asal. Sama seperti saat itu,
dia belum lama berada di benua primordial sebelum menjadi sasaran entitas besar. Yang Xiao Tian tahu, itu adalah Chaos Abyssal Beast, tunggangan origin Daoist di masa lalu. Binatang buas kekacauan jurang ini telah menyatu dengan benua primordial, sehingga mustahil bagi yang lain untuk merasakan kehadirannya, tetapi wilayah kekuasaan yang Xiao Tian saat ini begitu tinggi sehingga ia dapat langsung menemukan tempat persembunyian binatang buas kekacauan jurang itu bahkan tanpa menggunakan tanda wilayah segudang. Mata yang Xiao Tian menembus lapisan kehampaan, menatap ke arah ruang yang sangat luas di titik terdalam benua primordial. Di sana, di dalam ruang yang luas ini, terbaring sosok yang luar biasa besarnya. Binatang buas kekacauan jurang ini memang sangat besar, walaupun yang Xiao Tian telah menjelajah Dao Domain, memasuki 4 dunia Institut Suci Agung, dan sebagai penguasa alam maut, telah melihat banyak sekali binatang buas raksasa. Binatang buas kekacauan jurang ini adalah salah satu yang terbesar. Binatang Abyssal Chaos bingung melihat yang Xiao Tian menatap ke arahnya. Mungkinkah makhluk kecil ini benar-benar merasakan auranya? Tentu saja, ia masih mengenali Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Saat kebingungan, tiba-tiba, terlihat sosok Yang Xiao Tian berkelebat, dan di saat berikutnya, dia dan Meng Bingsui telah muncul di depan istana asal. Apa? Gerakan seketika ruang waktu. Binatang Abyssal Chaos terkejut, buru-buru bangkit, menatap Yang Xiao Tian dengan ekspresi muram. Yang Xiao Tian mengabaikan Chaos Abyssal Beast, langsung melewati pintu-pintu istana asal, memasuki aula besar. Adegan ini semakin membuat pori-pori Chaos Abyssal Beast berdiri tegak. Ia tahu bahwa untuk membuka pintu istana asal, seseorang perlu menggunakan tubuh surgawi asal untuk mengaktifkan mutiara surgawi asal, namun Yang Xiao Tian telah melewatinya tanpa menggunakan apapun. Apakah pembatasan Daoist asal sama sekali tidak efektif padanya? Saat memasuki aula besar, Time Flux Array di dalamnya masih ada. Melihat ini, Yang Xiao Tian langsung mengangkat tangannya melalui kekosongan, mengangkat seluruh susunan beserta aula besar. Melihat hal ini, Chaos Abyssal Beast mencoba menekan dan menghentikan Yang Xiao Tian menggunakan kekuatan asal benua primordial, tetapi ia menemukan bahwa kekuatan asal benua primordial sama sekali tidak efektif pada Yang Xiao Tian dan sepenuhnya disebarkan olehnya. Ekspresi Chaos Abyssal Beast berubah drastis. Melihat Yang Xiao Tian membawa pergi aula asal, matanya yang seperti danau darah muncul dari kehampaan. Si kecil, setelah ratusan tahun, aku tidak menyangka kau akan tumbuh begitu kuat. Namun, kamu tidak dapat mengambil aula besar asal itu. Bab 1638, kembali ke benua terpencil. Mendengar Chaos Abyssal Beast berkata dia tidak bisa mengambil Origin Great Hall, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus mengambil Origin Great Hall ini. Kursi percepatan aliran waktu dapat mempercepat kultivasinya, yang sangat penting baginya. Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu setelah ratusan tahun ini, kata binatang Abyssal Chaos dengan suara berat, melihat Yang Xiao Tian bertekad untuk merebut aula besar asal. Seketika, matanya yang berwarna merah darah meletus dengan sinar cahaya berwarna darah yang mengerikan, melesat ke arah Yang Xiao Tian. Kekuatan berwarna darah yang mengerikan menyelimuti seluruh ruang di sekitar Yang Xiao Tian. Namun, seperti kekuatan pemimpin suku iblis raksasa, kekuatan berwarna darah yang mengerikan itu berhasil ditangkis saat mencapai Yang Xiao Tian. Terlebih lagi, kekuatan yang dipantulkan itu bahkan lebih mengerikan. Chaos Abyssal Beast terlempar seluruhnya. Tubuh besar Chaos Abyssal Beast, yang tersembunyi jauh di dalam Vault of Heaven, jatuh ke benua primordial. Dengan suara keras, benua primordial berguncang 3 kali. Banyak pegunungan di sekitarnya hancur oleh tubuh besar Chaos Abyssal Beast. Ombak laut menghantam angkasa setinggi-tingginya. Binatang Abyssal Chaos meronta sejenak sebelum akhirnya bangkit, keempat kakinya yang menjulang tinggi hampir tak mampu berdiri tegak. Ia menatap Yang Xiao Tian dengan mata penuh ketakutan, bagaimana kau bisa sekuat ini? Ia seharusnya tak terkalahkan, setelah menyatu dengan benua primordial. Baru saja ia menggunakan sebagian kekuatan asal benua primordial, namun hal itu dipantulkan oleh anak di depannya ini. Dan anak itu bahkan tidak menggerakkan tangannya. Beberapa hal di dunia ini tidak dapat dipahami dengan akal sehat, kata Yang Xiao Tian, sama seperti manusia yang tidak dapat memahami Anda dengan akal sehat. Chaos Abyssal Beast terkejut. Apakah kata-kata itu berarti di hadapan anak ini, dia juga hanya seorang manusia biasa? Dasar bocah. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Kata binatang Abyssal Chaos dengan marah, di benua primordial ini, hanya aku yang tak terkalahkan.
Dengan itu, ia mengaktifkan kekuatan asal benua primordial. Seketika, kekuatan asal yang tak terbatas dari benua primordial dianugerahkan padanya. Tubuh besar Chaos Abyssal Beast meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, seluruh tubuhnya tampak dilapisi oleh lapisan cahaya keemasan. Telapak asal primordial. Tiba-tiba ia menghantamkan telapak tangan ke arah Yang Xiaotian. Saat telapak tangannya yang besar turun, jejak telapak tangan emas yang besar pun jatuh. Bahkan sebelum jejak telapak tangan itu mendarat, tanah di sekitar tubuh Yang Xiaotian sudah tertekan sepenuhnya. Namun, jejak telapak tangan emas raksasa itu akhirnya tidak mendarat. Yang Xiaotian hanya mengangkat satu jari, dan dengan satu jari ini, ia memblokir jejak telapak tangan emas tersebut, sekaligus memblokir telapak tangan raksasa Chaos Abyssal Beast. Kemudian, seakan-akan menusuk Vault of Heaven, Yang Xiaotian menusukkan jarinya ke atas, seketika menembus jejak telapak tangan emas, dan telapak tangan raksasa Chaos Abyssal Beast juga ikut tertusuk, terlempar. Tubuh Chaos Abyssal Beast, yang lebih berat dari gunung surgawi milik Chaos Divine Beast, turut terhempas. Awalnya, Yang Xiaotian bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat kepada Chaos Abyssal Beast, dia menggunakan satu jari. Binatang abisal kekacauan terhempas ke tepi benua primordial, tak mampu mengangkat kakinya. Itu penuh dengan ketidakpercayaan. Maukah kau pergi bersamaku? Tanya Yang Xiaotian tiba-tiba. Chaos Abyssal Beast terkejut. Tentu saja, kalau kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu, kata Yang Xiaotian, lalu mengeluarkan pil pencerahan surgawi kesengsaraan ke-15 dan mulai mengunyahnya. Apakah itu pil pencerahan surgawi kesengsaraan ke-15? Binatang abisal kekacauan tak percaya, ragu apakah ia melihat sesuatu. Pada saat ini, terlihat Yang Xiaotian mengeluarkan eliksir lainnya. Memang, itu adalah pil pencerahan surgawi kesengsaraan ke-15, tidak salah lagi kali ini. Bagaimana kau bisa mendapatkan dua pil surgawi pencerahan kesengsaraan ke-15 itu? Tanya binatang neraka kekacauan dengan kaget, merasa patah hati karena Yang Xiaotian hanya mengunyah satu. Bagaimana aku mendapatkannya? Yang Xiaotian menjawab sambil tersenyum, aku sendiri yang menyempurnakan pil pencerahan ini. Kau sendiri yang menyempurnakannya. Chaos Abyssal Beast tercengang. Seketika, terlihatlah sekeliling tubuh Yang Xiaotian dipenuhi dengan pil surgawi kesengsaraan ke-15 pencerahan, yang mengorbit di sekeliling Yang Xiaotian dalam formasi bintang, memancarkan aroma pil yang mempesona. Melihat ribuan pil surgawi kesengsaraan ke-15 pencerahan, binatang abisal kekacauan tercengang. Ribuan jumlahnya. Alam bawah ini tidak hanya menghasilkan ramuan surgawi tingkat kesengsaraan ke-15 tetapi juga banyak sekali. Itu seharusnya tidak mungkin. Alam bawah tidak seharusnya memiliki ramuan surgawi kesengsaraan ke-15. Kau benar-benar memurnikan begitu banyak ramuan surgawi kesengsaraan ke-15, binatang abisal kekacauan menatap Yang Xiaotian dengan kaget setelah sekian lama. Begitu banyak. Ini hanya sebagian kecil, Yang Xiaotian tertawa dan melambaikan tangannya, lalu setumpuk besar pil pengukuh dao surgawi kesengsaraan ke-15 terbang keluar. Dia bahkan memiliki lebih banyak pil konfirmasi dao surgawi kesengsaraan ke-15. Lagi pula, saat ini yang terutama dilakukannya adalah memurnikan pil penguat dao. Chaos Abyssal Beast terguncang. Segala sesuatu yang ada di depan matanya telah melampaui pemahamannya. Apakah kau menyempurnakan semua ini? Binatang abisal Chaos tercengang. Memang, semuanya, kata Yang Xiaotian sambil melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua pil pencerahan dan pil penguat dao. Sang Chaos Abyssal Beast tengah dalam kondisi tak sadarkan diri. Lalu, tanya Yang Xiaotian, dengan pergi bersamaku, kau bisa menggunakan ramuan surgawi tingkat kesengsaraan ke-15 sebagai camilan di masa depan. Chaos Abyssal Beast pun tergerak. Yang Xiaotian melihat Chaos Abyssal Beast sangat luar biasa, itulah sebabnya dia ingin membawanya. Namun, Chaos Abyssal Beast adalah tunggangan origin Daoist, jadi dia tidak ingin memaksanya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Setelah beberapa pertimbangan, Chaos Abyssal Beast mengangguk. Selanjutnya, Chaos Abyssal Beast mengikuti Yang Xiaotian dan meninggalkan benua primordial. Setelah meninggalkan benua primordial, Yang Xiaotian menyuruh Chaos Abyssal Beast menyusut 10.000 kali lipat agar tidak menarik perhatian. Yang Xiaotian dan Meng Bingsui mengemudikan kapal terbang naga kesengsaraan, tentu saja kembali ke benua terpencil, bersama dengan binatang neraka kekacauan. Karena pertempuran di puncak langit terputus sudah sangat dekat, sekembalinya ke benua terpencil, kerumunan orang sudah berkumpul. Yang Xiaotian telah memberi tahu gurunya, penguasa langit dan bumi,
bahwa ia akan langsung menuju puncak langit terputus, sehingga Yang Xiaotian tidak kembali ke rumah surgawi langit dan bumi, melainkan langsung menuju puncak langit terputus. Saat Yang Xiaotian menuju ke puncak Severing Heaven, dia melihat sebuah kapal terbang yang familiar. Itu adalah kapal milik Asosiasi Perdagangan Duobao. Pertempuran ini merupakan peristiwa besar di wilayah surgawi, dan para ahli dari Asosiasi Perdagangan Duobao juga hadir. Berdiri di haluan adalah Yang Mulia Duobao dan putrinya, Chen Keiying. Chen Keiying, dengan tatapan matanya yang tajam, melihat Yang Xiaotian dari jauh, wajahnya yang cantik penuh kegembiraan, melambaikan tangan dan berseru, "Tuan Muda Istana." Yang Mulia Duobao, saat melihat Yang Xiaotian, juga memasang wajah penuh kegembiraan. Yang Xiaotian mengemudikan kapal dan mendekati kapal Asosiasi Perdagangan Duobao, menangkupkan tinjunya sambil tersenyum kepada Yang Mulia Duobao, senior. Pada masa itu, ia berkelana ke benua primordial bersama Duobao Venerable dan Chen Keiying, berbagi cobaan dan kesengsaraan. Binatang buas kekacauan di samping Yang Xiaotian melirik ke arah Yang Mulia Duobao, ia samar-samar mengingat pemuda ini.